Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan sambut Ibu Dina pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Dina. Selamat malam, Pak Yusuf Manubulu. Terima kasih Apa saya kabar? sudah diberi. Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Terima Iya, kasih banyak. haleluya. Ya, puji Tuhan Ibu Haleluya. ya. Iya, Iya, iya. Pak. Luar biasa ya. Dan pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu kita Ibu untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa secara supranatural. Tuhan Yesus datang menghampiri kehidupan Ibu dan menyelamatkan Ibu dari beban yang berat, penderitaan yang begitu menekan, bahkan di saat-saat Ibu sudah putus asa, Tuhan Yesus datang mengelurkan tangannya dan menolong Ibu dan menyelamatkan Ibu. Oleh sebab itu, Ibu bisa ceritakan secara lengkap pada malam hari ini, mulai dari latar belakang Ibu sampai perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus dan hal-hal yang supranatural yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu. Oke, waktu dan tempat saya serahkan Pak. kepada Ibu Dina. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Shalom untuk semua yang mendengar dan bagi semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Suatu kehormatan saya dari channel YouTube Pak Yusuf Manubulu untuk memberi kesaksian hidup akan kebesaran Tuhan Yesus kepada kehidupan saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Dina. Saya terlahir dari keluarga besar Muslim, ayah ibu saya Muslim, saya anak paling kecil dari 4 bersaudara. Kehidupan keagamaan saya di masa lalu itu luar biasa indah dengan pengajaran-pengajaran atau yang ditanamkan oleh eyang dan opa oma kami, bahwa keluarga kami ini kebetulan adalah keluarga yang pluralisme, yang dimana menghargai keberagaman, karena memang keluarga ayah dan ibu saya itu keluarga yang beragam, baik suku, bangsa, dan agama. Dan luar biasanya itu tertanam kepada kami, anak cucu, cicit, dan kami kalau ada hari raya, kami saling berkunjung untuk memanjangkan tali silaturahmi. Dan itu dari puluhan tahun, bahkan dari saya mungkin bayi, dan itu selalu terjadi dari tahun ke tahun hingga generasi yang sekarang, yang artinya om tante saya sudah pergi. Baik, itu kehidupan saya yang lalu. Dan mengenai pengajaran yang orang tua saya berikan, saya rasa semua sama. Bahwa orang tua tentu mengajarkan bagaimana kita punya ketaatan di dalam agama yang kita yakini. Saya menjalankan. Apa yang disebut harus saya jalankan, sholat saya jalankan. Harus jalankan puasa saya jalankan. Saya mengaji, saya bisa mengaji. Akan tetapi itu semua saya lalui dengan baik, dan di keluarga kami semua everything nggak ada ini. Mereka orang tua percayakan kepada anak-anaknya. Puji Tuhan, dari SD, SMP, SMA saya memang disekolahkan di negeri. Jadi tentu saudara-saudara juga tahu bahwa kalau negeri itu adalah semua beragama itu masuk di dalam satu pelajaran yang sama, jadi setara. Puji Tuhan, setelah saya lulus SMA, saya memilih satu universitas atau kampus yang pakai logo satu agama, di mana itu bukan agama yang saya yakini. Tapi pada saat keputusan itu saya harus ambil, saya tahu saya harus tunduk dengan aturan-aturan yang memang itu konsekuensi kita, bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Puji Tuhan, di pendidikan kuliah saya sampai selesai, saya merasakan saling menghargai, menghormati, kebersamaan, tidak memandang satu sama lain yang
berbeda, tidak. Sampai saya selesai kuliah S1 saya. Kemudian saya melangkah ke dalam rumah tangga saya yang pertama. Rumah tangga saya yang pertama, saya menikah di usia 22 tahun saat itu, dengan usia yang menurut saya adalah belia sekali. Saya menjalankan pernikahan saya itu kurang baik, sehingga berakhir di dalam perceraian. Di dalam perceraian itu pun bukan hanya karena tidak kesesuaian cara pandang atau finansial, bukan itu. Tapi hal yang sepele, yang mungkin hal yang sangat kecil, yang sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh suami istri, itu berakhir di dalam suatu kekerasan. Itu yang membuat wow. Tapi saya waktu itu masih muda, dan itu ya sudah, terjadilah KDRT yang sesungguhnya itu seharusnya tidak perlu terjadi, hanya karena rebutan anak hasil pernikahan. Saudara yang baik, ini menjadi sebuah pelajaran saya. Kasus itu akhirnya berakhir dalam laporan, kemudian harus di dalam pengadilan. Dan ya, tidak ada orang yang mau menikah itu mau berakhir di dalam perceraian. Gak ada. Buat saya mustahil lah. Orang mau menikah pasti mau bahagia dan berakhir pasti tentu di dalam kematian dan berbahagia. Itu perjalanan pertama saya. Nggak mudah saya harus alamin itu. Luka, sedih, kecewa, ya. Saya hanya menjalankan 5 tahun pernikahan dan luar biasa berakhir dengan KDRT. Jadi itu untuk mengobati rasa kekecewaan itu saya butuh waktu yang sangat-sangat lama. Saya nggak habis pikir di situ. Tapi tetap saya jalan terus ke depan. Selama 7 tahun saya hidup sendiri dengan satu putra saya. Dalam perjalanan itu saya tetap menjalankan kehidupan sehari-hari sampai akhirnya 7 tahun kemudian saya menemukan lagi seseorang, di mana seseorang itu bisa meyakinkan saya untuk berumah tangga dengan dia. Sementara dia adalah suami orang. Saya nggak suka sebenarnya hal yang seperti itu. Gitu. Saya paling tidak sepakat, saya, bukan yang lain. Gitu. Sebagai seorang wanita saya boleh mengatakan, duh kenapa begini gitu. Akhir ceritanya dia dapat meyakinkan saya dan ibu saya atau keluarga saya juga bahwa dia setelah menikahi saya, dia diminta oleh keluarga, apakah kamu berani mengatakan ini kepada istri sahmu? Dia mengatakan berani di depan ibu. Seharusnya setiap perkataan itu adalah komitmen. Sampai akhirnya orang tua saya, ibu saya yang waktu itu tinggal sendiri karena saya ditinggal ayah saya waktu kuliah. Ibu saya, oke, kamu boleh menikahi anak saya, tapi kamu berjanji dengan saya bahwa kamu akan mengakui perbuatan kamu. Bahwa kamu sudah menikahi anak saya. Dan iya, dia janjikan itu.
Kenyataannya apa, saudara? Perjalanan pernikahan kami tentu kalau namanya sudah punya istri yang sah, itu saya sebagai apa? Saya sebagai istri kedua. Jadi tidak mungkin di negara ini saat itu berapa puluh tahun yang lalu, untuk bisa menjadi seorang istri sah lagi, nggak ada 1, 2 kan nggak ada. Saya disiri. Dalam perjalanan pernikahan siri saya, tahun berikutnya saya mempunyai seorang putri, tapi apa mau dikata, anak saya umur 3 bulan, dia pergi dengan tidak ada kabar berita. Saya terkaget lagi gitu. Wah, kok gini lagi gitu ya. Kok bisa? Tapi saya laluin tetap. Saya hanya minta pertolongan Allah pada saat itu. Biar saya dimampukan, dikuatkan untuk bisa membesarkan anak-anak saya. Sampailah saya ditinggal. Saya bingung pada saat itu bagaimana saya harus mencari dia aja nggak tahu. Mau dibawa kemana saya waktu itu juga tidak tahu. Sehingga saya ketemukan lagi orang yang menikahkan saya. Dan saya berkatakan, saya harus berbuat apa karena orang ini sudah tidak bisa dicari. Kemudian saya diajarkan untuk memerdekakan diri. Dalam perjalanan itu akhirnya saya memerdekakan diri. 3,5 tahun lamanya saya tidak tahu rimbanya dia. Anak yang ditinggalkan dalam usia 3 bulan itu tumbuh besar. Apa yang terjadi, saudara? 3,5 tahun kemudian, suami siri saya hadir kembali. Dengan tidak ada muka bersalah, dengan tidak ada muka salah, dan saya menerima maafnya dia. Kemudian dia punya misi. Karena kenapa dia hadir? Karena istri pertamanya meninggal dunia, saudara. Ada amanah terakhir dari istri pertamanya. Mungkin selama 3,5 tahun saya tidak bertemu, mungkin dia pernah berkata kepada istri pertamanya bahwa dia menikahi saya. Kami tidak satu kota. Dia ada di Jawa Timur. Saya di Jakarta. Satu amanah sebelum almarhum meninggal. Almarhum berkata untuk jika dia ingin menikah kembali setelah dia pergi. Sebelum meninggal dunia. Dia meninggalkan amanah untuk cari saya agar anaknya dia ada 1 dari perkawinannya untuk bisa bersama. Saya besarkan karena istrinya percaya begitu kepada saya, sementara kami tidak pernah bertemu, kami tidak pernah sama sekali. Akhirnya saya sepakat dan kami menikah resmi. Kami menikah resmi secara negara, secara agama kami lakukan lagi. Jadi saya menikah yang ketiga sebenarnya kalau dihitung. Negaranya 2 kali, sirinya 1 kali. Dalam perjalanan pernikahan resmi saya waktu itu menjadi salah seorang istri yang mau memperbaiki
kesalahan yang pertama dalam perceraian untuk menjadi istri yang lebih baik dan lebih baik lagi sesuai dengan ajaran, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saya lakukan selama 7 tahun lamanya. Saya harus berpindah-pindah kota untuk mendampingi suami, juga mengurus anak-anak yang bersekolah di Jakarta. Puji Tuhan, saya laluin dengan baik selama 7 tahun itu. Sampai masa di mana suami saya harus masuk ke pensiunnya. Saya persiapkan diri saya bahwa saya harus menggantikan posisi suami saya pada saat beliau akan pensiun. Saya cari pekerjaan dan Tuhan berikan saat itu. Saya bekerja di perusahaan besar dan saya urus suami. Jadi saya benar-benar waktu saya hanya untuk hidup, persiapan. Saya bekerja, urus anak-anak. 7 tahun lamanya. Apa yang terjadi, saudara? Di saat saya harus membagi kehidupan saya untuk anak dan pekerjaan, suami juga bertugas sebagai salah seorang pejabat daerah di Jawa Timur. Instansi pemerintah. Tiba-tiba saya mendapatkan berita yang masih kononnya. Saya disuruh mendatangi kota suami saya untuk menyelidiki kebenaran. Saya bingung gitu, ada apa? Rupanya ada lagi seseorang di dalam kehidupan dia. Saya hanya bilang, saat itu saya hanya berpikir praktis. Kalau saya berangkat, saya jebak dia, saya dapat apa? Kalau dia pilih saya, sekalipun saya istri sah, kalau dia pilih yang lain, muka saya mau ditaruh di mana? Ada prioritas hidup, yaitu anak-anak. Saya bilang, ada waktunya. Semua akan terbuka. Dan itu saya jalankan sampai beliau pensiun. Dan akhirnya Tuhan izinkan beliau sakit. Yang mana mungkin sakit yang berat. Masih saya urus. Dia pulang ke Jakarta, saya urus. Dia ketakutan sekali kalau dia dinyatakan kanker saat itu. Saya bilang, kamu harus yakin tidak. Dan dia bilang, kalau saya tidak dinyatakan kanker, saya akan kembali lagi ke Jawa Timur. Oh ya, silakan aja, nggak apa-apa. Puji Tuhan, berjalan waktu, kesehatannya pulih kembali. Saudara-saudara yang baik. Setelah itu dia pulang kembali ke Jawa Timur. Dia balik lagi ke Jakarta. Saya bilang, ini mau dibawa kemana? Saya mau diperlakukan sebagai seorang istri. Ibu. Saya mau dimarahi, dinasehati, diperhatikan. Sementara dalam masa perkawinan kami, semua hanya tertuju oleh pekerjaan. Dan saya sebagai ibu mengurus anak-anak dan suami. Tapi dia diam saja. Ini pernikahan tidak sehat, saya bilang. Apakah kita akan berakhir? Jawaban dia, iya. Karena saya tahu, kembali lagi dia melakukan hal yang sama. Saya bilang,
Kalau gitu, kita berakhir di pengadilan. Pemirsa yang baik, saat itu kegagalan demi kegagalan pernikahan terjadi di dalam kehidupan saya. Bahwa saya mau memberitahukan bahwa anak yang bawaan suami saya pada saat tahu perceraian ayah ibunya, dia memilih ikut saya sampai sekarang. Dia minta disahkan di dalam pengadilan bahwa dia bilang hanya ada 2 ibu bagi dia. Ibu kandung yang telah meninggal dunia dan ibu sambungnya adalah saya. Dia tidak menerima lagi, tidak sepakat dengan papahnya bahwa mau punya istri lagi. Itu terserah dia, Mama. Mau kawin, mau punya istri lagi. Bagi saya, hidup saya hanya mengenal Bunda dan Mama. Saya bersyukur bahwa saya dipercaya oleh Allah pada saat itu untuk membesarkan putra-putri yang luar biasa buat saya. Dan kembali lagi, tentu kalau dalam perceraian hidup, saudara, apa yang ada? Kecewa, sedih, sakit hati, marah, itu pasti ada di dalam kepala kita. Luar biasa. Saya hanya bilang pada saat itu, apakah tidak ada yang namanya cinta sejati? Saudara tahu, setelah perceraian itu, beberapa bulan setelah bercerai, saya berusaha mencari dan mencari yang disebut laki-laki sejati. Setiap saya lihat, ini punya dampak ini bukan. Saya ganti lagi. Ini bukan. Saya ganti lagi. Ini bukan. Dengan amarah, kecewa, sakit hati. Itu saya lakukan. Beberapa bulan setelah saya bercerai. Sampai satu titik. Saya kelelahan, saudara. Saya harus membesarkan anak-anak. Saya di dalam kecewaan saya menyerah dengan kemampuan diri saya. Saudara yang pernah mengalami perceraian hidup pasti ada rasa kecewa yang sama, pasti. Semua yang baik akan tertutup. Yang gak baiknya itu akan timbul. Itu pada umumnya perceraian hidup. Karena saya sudah 2 kali alami yang sama. Bahkan waktu siri pun saya diperlakukan yang sama. Akhirnya saya berjalan bertati-tati untuk menghadapi perjalanan hidup saya. Sampai di satu titik saya berserah diri. Saya sudah tidak mampu berjalan, saya sudah tidak mampu berpikir, saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa, sementara beban di pundak saya untuk menghidupi 3 anak saya dengan tidak ada tanggung jawab yang dilakukan oleh orang ayahnya mereka. Saya harus pikul. Semua ada keterbatasan manusia. Saya berdoa. Saya memohon kebaikannya. Saya berdoa supaya ini terjawab semua. Tapi apa saudara?
Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya harus masuk kamar. Saya kunci kamar. 1 hari 1 penuh saya masuk kamar. Saya kunci pintu. Saya menjerit-jerit di dalam kamar. Saya hanya mengatakan 3 yang saya tahu. Sebutan itu. Allah, Allah, Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan Allah? Karena saya pernah ada sekolah. Waktu di kampus mengenal itu. Saya sebut saja. Tuhan. Secara global semua mengatakan di dalam agama apapun. Tuhan. Saya perkatakan, di mana engkau? Tolong saya. Tolong saya. Saya kelelahan. 3 sebutan itu saya perkatakan. Saya ingin dekat. Saya ingin ngobrol. Cuma 1 pesan orang tua saya kala saya masih muda. Jika suatu hari kamu kecewa, menyelesaikan hidupmu dengan bunuh diri di agama apapun tidak diperkenankan. Itu saya terngiang-ngiang perkataan ayah saya. Di mana engkau? Tolong saya. Apa yang terjadi saudara? Dari mulai jam 6 pagi. Saya tidak makan, tidak minum, saya hanya menjerit, menangis, memanggil-manggil yang saya tahu 3 perkataan itu. Sampai saya tertidur. Mungkin ya kalau boleh dikatakan yang disebut nangis darah ini yang saya alami saudara. Saya tertidur. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kurang lebih jam 3 pagi. Saya bermimpi. Saya ada di suatu tempat. Di suatu rumah. Yang besar. Ada wujud sosok laki-laki di hadapan saya. Yang menurut mimpi saya, menurut saya. Bahwa itu seorang sahabat saya. Dan dia sudah meninggal saat itu. Saya bilang, kamu sudah meninggal kenapa ada di hadapan saya? Pergilah kamu. Jangan ada di hadapan saya. Dia diam. Sambil saya memegang selembar kertas putih saudara. Gak tahu dari mana. Saya bilang, pergilah kamu. Nanti ada ibadah penghiburan. Seumur-umur jujur saudara, ibadah penghiburan itu apapun saya tidak mengerti. Dia hanya tersenyum, tidak mengeluarkan kata apa-apa itu. Itu di dalam mimpi saya. Dia hanya bilang, baiklah, saya akan pergi. Dia tunjuk kertas putih yang saya pegang saudara. Dia bilang, tolong baca ini. Tentu saya konsentrasi. Saya tahu itu kertas putih kok suruh baca itu. Saya fokus ke dalam kertas itu saudara-saudara. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan tulisan. Yaitu Imamat 25 ayat 38 dan 1 Korintus. Seumur-umur saya tidak pernah memegang Alkitab. Membacanya pun tidak. Kenapa yang tertulis itu? Sampai setelah mimpi itu saya terbangun. Saya ingat banget itu saya terbangun di waktu subuh. Akhirnya saya keluar kamar. Saya ketok pintu anak saya yang paling besar. Saya ajak bicara dan saya bercerita tentang mimpi-mimpi saya itu. Saya bilang, maafkan mama nak. Mama, 1 hari 1 malam penuh mama di dalam kamar.
Dan mama mendapatkan ini. Mama ingin cari Tuhan. Mama ingin cari siapa yang menciptakan mama. Mama di dalam kelelahan hidup. Kalian masih kecil-kecil yang tidak mampu untuk memikul persoalan ini. Apa yang dikata oleh anak saya? Mah, itu bukan di kitab kita. Apakah itu ada di kitab sebelah? Akhirnya saya mencari tahu isi daripada tulisan Imamat 25 ayat 38 serta 1 Korintus. Kami berdua berusaha nyari. Dan saya disetrap oleh anak saya untuk membaca. Kebetulan saya memang orang yang senang membaca. Jadi dia bilang, apa kesimpulan yang mama dapat? Anak saya waktu itu masih kuliah tingkat 1. Yang paling besar. Coba mama baca, kita baca, saya dengar. Saya terkejut, saudara. Apa yang tertulis di dalam Imamat 25 ayat 38 itu adalah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Saya nangis. Tidak lebih dari 24 jam. Teriakan saya terjawab. Kenapa ada di ini? Masih belum yakin juga saya. Saya buka 1 Korintus. Berdua anak saya. Saya lihat, waduh banyak sekali. Gak pakai ayat berapa. Anak saya bilang, baca mama, baca. Saya baca itu ayat. Terus anak saya tanya, kesimpulannya apa, Mak? Hanya ada 1. Akulah Allahmu, aku Tuhan. Clear, Ma. Clear. Artinya, teriakan mama kemarin sudah dijawab oleh Tuhan yang mama cari. Lantas, nah, pergilah ke gereja, mama. Kaget saya. Anak saya nggak salah ngomong. Anak tingkat 1. Saya didik di dalam agama yang saya yakini, tentu saya didik anak saya juga harus lebih baik daripada saya. Saya bilang, saya harus bagaimana? Mama punya saudara, punya teman, punya banyak orang di sekeliling mama. Ya mama minta. Kebetulan saat itu ada orang yang dekat dengan saya. Saya bilang saya nggak berani. Akhirnya saya beranikan diri. Suatu hari Minggu, saya lupa kapan waktunya, saya ke gereja. Seolah-olah saya sebagai jemaat gereja itu sudah datang terlambat karena saya tidak tahu jam ibadah jam berapa. Saya masuk, saya ikuti. Bingung saya tapi ketakutan. Akhirnya saya selesai ibadah, saya pulang. Apa saudara yang saya alami? Pulang dari gereja itu saya tersenyum sendiri. Saya bawa kendaraan sendiri. Saya nyanyi-nyanyi sendiri. Anak saya tanya, yang pertama yang tahu cerita ini. Mama dari mana? Dari gereja. Kan kamu suruh saya ke gereja. Saya lakukan itu. Bagaimana, Ma? Mama terlambat. Tapi mama bisa ibadah. Pulang mama bisa tersenyum-senyum. Artinya mama sudah menemukan Tuhan mama.
Tapi nggak semudah ini, nah. Saya harus bicara kepada adik-adikmu, saya harus bicara kepada ibu saya yang masih ada. Ini tidak mudah untuk saya lakukan, saudara-saudara. Meskipun saya punya latar belakang, keluarga kami adalah keluarga yang moderat. Tapi saya harus hadapin. Saya berani ambil keputusan, saya dudukkan anak-anak saya perkatakan, dibantu oleh anak saya yang pertama yang tahu masalahnya. Kemudian anak-anak saya sedih. Dia pikir saya akan pergi jauh. Tidak. Anak saya yang pertama menerangkan, Mama sudah menemukan Tuhan yang Mama cari. Mari kita dukung Mama. Biar Mama bahagia. Puji Tuhan. Gak tahu dari mana itu semua. Tinggal satu, saya harus bicara dengan ibu saya. Ibu saya kebiasaan sehari-harinya itu, karena kami berdepan-depanan rumah, selalu mendatangi anaknya satu persatu. Sampailah dia datang dan saya beranikan diri. Saya bersimpu di kaki dia. Saya hanya mengatakan, Mami, boleh saya bicara? Iya, Nak. Bolehkah saya mengikuti Kristus, Mami? Saya ingin hidup bersama dia. Maksud kamu pindah imanmu, Nak? Iya, Mami. Saya dak-dikduk. Dalam hati saya dak-dikduk. Apa yang akan terjawab dari mulut ibu saya? Dia hanya mengatakan, pergilah, Nak. Saya sudah tahu. Tapi saya tidak bisa bantu kamu. Kehidupanmu yang saya lihat. Bukan naik tapi kamu turun. Karena ibu saya sudah umur saat itu menjelang 80 tahun. Kekuatan berpikir dia untuk menghadapi anak-anaknya itu sudah tidak semampu waktu dia muda. Maksud Mami, pergilah, Nak. Satu pesan saya. Belajarlah lebih baik. Dan ikuti ajarannya dengan benar. Kaget saya. Wow, ini nggak salah saya dengar. Sungguh, Mami? Iya, Nak. Maaf, saudara. Saya kalau menceritakan ini, saya pasti dengan air mata yang saya tidak tahu. Begitu kasih Tuhan luar biasa buat saya. Ibu saya yang taat di dalam agamanya. Tetapi kenapa dia lakukan itu? Dia tahu satu persatu anaknya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi dengan usianya yang sudah senja, dia tidak bisa menolong. Dia hanya bisa membimbing saya dari belakang. Pesan satu, ya, Nak. Belajar dengan baik. Patuhi atau taati ajarannya dengan benar. Saya bilang, sungguh, Mami. Iya, Nak. Itu saya peluk ibu saya. Saya minta maaf. Saya bersyukur sama Tuhan. Dua persoalan saya selesai. Terjadi kesaksian itu tuh, saudara. Langkah berikutnya saya mau dibaptis. Tapi saya bicara dulu ke beberapa teman saya. Dan saya teringat oleh pendeta. Kebetulan adalah senior di kampus saya. Saya perkatakan itu. Saya juga ada orang yang dekat dengan saya saat itu. Dia bilang, coba pikirkan baik-baik. Masak-masak, matang-matang.
Apakah keputusan ini adalah baik? Apakah keputusan ini bukan terburu-buru? Pelajari dan yakini, berdoa supaya kamu benar-benar dimantapkan hatimu. Saya lakukan selama 8 bulan, saudara, untuk memantapkan diri sesuai dengan mimpi yang saya dapat. Kebaikan Tuhan datang di dalam mimpi saya. Saya lakukan selama 8 bulan. Akhirnya saya minta dibaptis dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat saya. Saya dibimbing oleh banyak orang, saudara-saudara saya. Saya clear pada saat saya dapat di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa mau menuju ke Bapakku harus melalui aku. Saya kaget lagi. Wah, itu firman. Kebetulan saya memang senang yang berfilosofi atau saya berpikir itu. Jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa mau kepada Bapa harus melalui aku. Ibarat kata, saya orang berdosa. Ya, saya berdosa. Apalagi punya latar belakang yang seperti tadi saya beri kesaksian. Tapi saya mau mencapai Tuhan yang menciptakan dunia ini yang suci. Apa fair? Orang berdosa menuju ke Tuhan yang suci. Hanya ada satu jembatan yang bisa sampai di situ. Siapa dia? Yesus Kristus. Itu yang saya dapatkan dari orang yang membimbing saya. Saya langsung terkaget. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya saat itu belum bisa mengatakan Tuhan Yesus. Saya hanya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Setelah saya menerima itu semua, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Perjalanan saya lalui terus. Kegagalan saya berumah tangga, baik di poligami, nggak setuju dengan saya diduakan, saya macam-macam, saya cari cinta sejati. Akhirnya saya diingatkan oleh semua ajaran di dalam Alkitab bahwa cinta sejati itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa berkah untuk kehidupan saya. Tapi untuk masuk di dalam kayu salib saya, awal pertama-tama, tahun pertama, saya benar-benar harus laluin itu dengan orang-orang sekitar saya. Pembentukan, penguatan iman saya ada di sekeliling saya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus, pasti kita drop. Sampai akhirnya ada orang yang terkasih saya yang pada saat itu mendampingi saya. Saya saat itu kalau sedang membaca Alkitab, saya nggak ngerti, saya tanya dia. Saya tanya lagi pendeta saya atau bapak rohani saya. Saya tanya, kalau ini artinya apa ya? Saya belum, masih bayi. Saya pada saat itu baru lahir baru. Tapi saya terus baca. Tapi saya nggak ngerti. Sudah, belum paham. Coba diterangin. Saya diterangin, saya paham. Jadi saya baca lagi. Terus saya, ada kerinduan terus untuk membaca firman ini setiap hari. Tapi saya nggak ngerti, saya tanya lagi. Dan itu hari-hari saya, hidup saya lakukan.
Sampai tiba waktunya, saudara. Orang yang selalu mendampingi saya mengajak kami berdua untuk sepakat mengikat janji di depan altar, berjanji sehidup semati. Saya hanya berpikir, ini yang pertama dan terakhir dalam pengajaran, di dalam keimanan saya yang baru. Kami sudah setting, saudara-saudara. Kami sudah rencanakan semua itu. Setelah kami diberkati, kami mau melayani banyak orang. Itu kemauan manusia. Apakah Tuhan kita tidak tanya? Tapi apa, saudara? Kerinduan yang buat semua yang berpasangan akan meresmikan di depan altar. Sumpah janji sehidup semati. Menjadi kepala dan tubuh satu. Sebelum waktunya itu terjadi, dia dipanggil Tuhan Yesus. Dia pergi. Seketika Tuhan ambil. Berapa jam sebelumnya kami sempat berbicara. Tiba-tiba Tuhan panggil. Saya hanya terbengong. Apalagi Tuhan, Kau panggil dia. Kau lihat niat baik kami, Tuhan. Kau persatukan. Kami mau melayani. Tapi kenapa Tuhan Kau panggil? Saya nggak berani mengatakan apapun di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang yang tidak layak. Saya hanya diam. Saya tidak bisa marah. Saya menangis juga, saya tidak bisa berteriak-teriak. Saya hanya diam. Terima kasih Tuhan. Tapi saya juga tidak tahu apa yang dikatakan terima kasih ini. Kehilangan, saudara. Akhirnya saya ingat flashback masa lalu saya. Terima kasih Tuhan. 2 kali saya mengalami perceraian hidup, kebencian, amarah. Semua yang negatif itu selalu ada di kepala saya. Bagaimana saya dikecewakan, bagaimana dia dengan orang lain lagi. Setelah Tuhan pulihkan ini, Tuhan ambil. Dan kematian. Memang saya belum sempat menikah. Misalkan kami adalah kematian, saudara-saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau genapi semua. Yang tidak baik di diri dia, itu tertutup dengan segala kebaikan dia. Saya hanya mengatakan, Tuhan, Kau genapi semuanya. Saya mengerti arti perceraian hidup. Saya mengerti artinya perceraian kematian. Dipisahkan saat itu sebelum saya menikah resmi. Kau ambil begitu saja. Semua yang tidak baik tertutup oleh kebaikan-kebaikannya. Akhirnya terus hari-hari saya laluin, saudara. Saya laluin. Sampai akhirnya saya bilang, saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, Kau tahu ya, selama ini dia yang selalu mendampingi saya. Selama ini kalau saya tidak tahu firman dia yang bisa jelaskan. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang aku bercengkrama denganmu. Aku hanya mau dekat. Kau menjawab semua. Itulah yang saya dapatkan. Kebaikan Tuhan Yesus bagi kehidupan saya sebagai Sang Juru Selamat yang hidup.
Tuhan yang baik. Gak ada kompromi yang lain. Saya siap untuk melayani Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya lakukan ini, saudara-saudara. Saya belajar dari semuanya. Desember besok, saya baru 5 tahun menerima Kristus Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Tapi saya bersuka cita dan berterima kasih. Bersyukur bahwa Dia telah menyelamatkan saya. Marilah saudara-saudara, semua perjalanan hidup, kalau kita mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang hidup, Tuhan yang baik, nggak pakai kompromi, yang lain-lain, Dia baik dan baik. Kita yang suka kadang-kadang lengah dari Dia. Dia akan menjawab semuanya dengan cepat. Sekalipun belum cepat, tetap Dia akan ada di dalam firman. Dia tidak akan melihat anaknya jatuh tersungkur. Baru jatuh sedikit dia angkat. Inilah kesaksian hidup saya, saudara-saudara yang baik. Bagaimana kehidupan saya jauh sebelum menerima Kristus. Dalam proses menerima Kristus. Dan proses yang sedang saya alami. Apa yang saudara-saudara tahu? Permasalahan tetap ada yang saya alami. Tetap berjalan. Tapi satu hal. Damai sejahtera yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Persoalan tetap ada. Damai sejahtera yang saya alami, yang saya tidak dapatkan sebelumnya, yang hancur-hancuran kehidupan saya bisa urai benang itu satu demi satu. Dan saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan buka jalan. Tapi tetap bertemu. Demikian kesaksian hidup saya. Semoga memberkati banyak orang. Semoga terus saya akan belajar dan belajar. Saya belum apa-apa. Masih menjadi bayi. Demikian Pak Bapak Yusuf Mandebulu, kesaksian yang bisa saya berikan. Saya. Haleluya. Ya Bapak. Ya. Puji Tuhan. Ya, kesaksian yang luar biasa. Bagaimana perjalanan hidup seorang Ibu Dina yang di dalam berbagai tekanan, berbagai kondisi yang sangat memilukan hati, dan keputusan-keputusan yang diambil pun tidak ada satu yang menolong. Akhirnya Tuhan Yesus datang mengulurkan tangan. Itu sebabnya saya katakan selalu bahwa di saat kita mencari Tuhan, Tuhan yang benar akan datang memberi dirinya untuk dijumpai. Tetapi kalau kita terus bertahan dengan pemikiran kita terus bertahan dengan apa yang kita anggap sebagai dasar iman kita, inilah yang membuat manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Mereka hanya mempertuhankan pikiran mereka saja. Benar. Banyak orang yang seringkali tanpa sadar mempertuhankan pikiran mereka. Karena menurut pikiran mereka, Tuhan tidak seperti itu. Mana mungkin Tuhan kok disalib, Tuhan kok ditelanjangi, Tuhan kok cuma pakai kolor, Tuhan kok digantung, mana mungkin Tuhan itu manusia. Ya, daripada kita berbantah-bantah dengan hal seperti itu, mendingan kita bertanya, apa yang dilakukan oleh Ibu Dina, ini adalah sebuah pola hidup yang saya pikir sangat bermanfaat bagi kita untuk bertanyalah, mintalah supaya Tuhan benar-benar
menunjukkan hakikatnya kepada kita, menunjukkan dirinya kepada kita, supaya kita bisa diselamatkan. Jangan mengeraskan hatimu teman-teman. Hidup di dunia hanya sementara, ya. Jangan sampai terlambat. Kalau kita sudah check out, kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah tidak ada kesempatan untuk kita pindah dari neraka. Begitu kita masuk neraka, neraka kekal. Tidak ada perpindahan lagi di situ. Karena penghukuman sudah dijatuhkan. Penghukuman sudah dijatuhkan. Jangan sampai terlambat. Ingat baik-baik, hidup di dunia ini singkat. Begitu ngerinya alam maut itu, begitu ngerinya tempat penyiksaan itu, begitu ngerinya neraka itu. Jangan sampai Anda pergi ke situ. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, saya mengasihi siapapun Anda. Jangan sampai terlambat. Ayo teman-teman, carilah Tuhan. Ya, bertanyalah, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Mintalah supaya kita diselamatkan. Hanya satu juru selamat, hanya Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin ada sedikit yang terlompat tadi Ibu, yang mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Waktu Ibu ceritakan kepada saya, Ibu kan sempat pergi umroh ya waktu itu ya, dan kemudian mengalami penyakit di situ ya, tanpa ada sebab tiba-tiba. Benar Bapak. Oh ya, Oke. Ya, bisa diceritakan sedikit Ibu, silakan supaya ini memperlengkapi kesaksian Ibu, silakan. Yusuf Manubulu, sedikit saya juga lupa menceritakan, itu 2 tahun sebelum saya bercerai, saya pernah ibadah umroh bersama suami saya. Saat itu saya dalam keadaan sehat, berangkat. Tiba-tiba di Medina saya mengalami kaki bengkak seperti kaki gajah sebelah kanan, dan saya tidak punya track record sakit baik itu mau asam urat atau apapun. Saya dalam keadaan sehat. Tiba-tiba aja itu terjadi sehingga membuat saya waktu itu untuk melakukan ibadah itu mengalami masalah. Jadi karena saya harus seret-seret kaki saya. Tapi kebetulan karena hotel saya ada di pelataran, jadi saya lakukan ibadah itu. Kalau saya benar-benar begitu sakit kaki saya hanya melakukan ibadah di dalam kamar hotel. Terus kemudian pindah ke Mekah, demikian juga, dan kaki itu tidak sembuh. Gitu. Jadi selesai ibadah umroh itu, saya kembali ke Jakarta, kaki saya masih bengkak. 1-2 hari kemudian, saya belum sempat ke dokter, tiba-tiba kaki saya normal. Saya nggak tahu apa maksud daripada itu semua. Itu Pak Yusuf Manubulu yang boleh saya berikan. Saya nggak sempat ke dokter, tapi udah kembali mengecil atau kembali ke normal semula. Itu masa lalu saya Pak, kira-kira demikian. Iya. Jadi sudah sempat pergi haji waktu itu ya Bu ya? Haji kecil Pak, bukan haji besar. Kalau haji kecil itu yang disebut dengan umroh. Iya. Haji kecil. Haji kecil disebut dengan umroh ya? Suami. Oke. Bersama suami istri kakak waktu saya, itu, sahabat saya. Oh iya. Kami berangkat ke Tanah Suci. Iya. Tujuan di sana ibadah ya Bu? Karena memang kita kan harus lakukan itu kalau kita mampu Pak. Itu aja. Ya. Oh iya. Ya, sedikit lagi Bu. Kemarin Ibu ceritakan kepada saya bahwa ada komitmen yang diucapkan pada saat lagi umroh. Komitmen apa itu Bu? Tentang itu ditambahkan sedikit Bu supaya lengkap. Jadi sebelum pulang itu kita ada disebut tawaf wada, kita berdoa di situ. Saya bersama suami saya berdoa, kami berdoa kepada Allah pada saat itu. Kami mau tahun depan kami akan datang bersama anak-anak saya, dan kami tentu berharap bahwa itu akan terjadi. Dan tahun depan itu, sebelum tahun depan, suami saya diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah. Tapi saat saya bilang, kamu sudah persiapkan diri, janji kita waktu kita tawaf wada bahwa kita akan membawa anak-anak ke Tanah Suci, kamu harus penuhi.
Tapi apa yang terjadi? Selama 1 tahun itu saya tidak pernah berpikiran negatif, bahkan saya menganggap suami saya adalah yang terbaik. Dia bisa mengerti keadaan saya waktu sakit dan sebagainya. Tiba-tiba perkataan saya bilang, kita kan namanya kita bernazar, artinya ya tahun depan. Dan saya lihat dengan mata kepala dia diberkati atau diberikan rezeki. Ya artinya itu rezeki buat keluarga. Dan apa yang dijawab oleh dia? Dia katakan, saya kecewa pergi ibadah umroh bersamamu. Karena kamu menghalangi ibadah saya. Saya kaget. Lah, siapa yang minta sakit ini? Dan kamu tahu bahwa saya sehat. Saya tidak punya track record penyakit yang seperti ini. Dia bilang, tidak. Saya akan berangkat sendiri. Bagaimana janjimu? Waktu kita berdoa. Yang ada, dia tetap tidak. Dia akan pergi bersama kakaknya. Kaget saya. Lantas anak-anakku, biar aja mereka sekolah. Bagaimana dengan saya? Saya sudah kecewa dengan kamu. Itu sebenarnya tanda-tanda yang sebenarnya kalau sudah di sini saya menyadari, Pak. Tapi waktu dalam proses itu, saya terbengong-bengong gitu. Nggak nyangka bahwa doanya dikabulkan, terus menyangkal gitu. Yang ada apa? Dia mau pergi justru dengan kakak-kakaknya. Saya bilang silakan. Yang terjadi, saya hanya berdoa pada saat itu, saya hanya mengenal yang namanya sholat. Saya bilang, kenapa ini ya? Ada apa ya Allah? Biar kok begini, aneh gitu buat saya. Dan saudara, yang terjadi singkat cerita saja. Perjalanan dia yang kedua kali tidak pernah terjadi. Kakaknya meninggal dunia, stroke, kemudian meninggal dunia. Semua uang yang untuk dia persiapkan harusnya untuk saya dan anak-anak itu habis lenyap. Itu Pak Yusuf Mandupulu yang boleh saya beri kesaksian. Baik Ibu, oke. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa. Oke, kami terima kasih buat semuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Silakan Anda yang ingin mendukung pelayanan kami. Dan kami atas nama teman-teman juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah menjadi berkat. Terima kasih banyak. Ya, yang sudah bermurah hati untuk menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Kami terus berdoa buat Ibu, dan kami juga terus berdoa buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan yang disediakan oleh Tuhan buat setiap orang yang datang kepada Tuhan. Oke? Amin. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan. Amin, Bapak.